Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Suciati, selaku Kepala Sekolah Asy-Syaikh Madan Putih, serta dewan-dewan guru yang sudah meluangkan waktunya juga bersama kepala sekolah di sini untuk acara saya, yaitu melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif. Di sini saya berterima kasih kembali kepada semuanya yang ada di sini untuk mendukung pelaksanaan disertasi pada pagi hari ini. Langsung saja, di sini disertasi budaya positif, fasilitator saya yaitu Bapak Ibu Wahyudi MPD, pengajar praktek saya yaitu Ibu Tri Wahyudi SPD, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran hari ini, diseminasi hari ini, tentunya saya selaku JGP pada angkatan 10 ini dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Tentunya sebelum menginjak ke materi berikutnya, kita harus tahu apa itu budaya positif. Apa yang dimaksud budaya positif? Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dalam materi ini, konsep inti budaya positif ada beberapa yang sudah saya tampilkan di slide di depan, ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya, posisi kontrol guru. Yang ke-7, keyakinan kelas. Dan yang ke-8, segitiga restitusi. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma lama yaitu teacher center dan paradigma baru student center. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Tentunya kita selaku guru di sekolah kita pasti menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam profil belajar Pancasila. Sebelumnya, untuk membangkitkan semangat kita pastinya setiap harinya kepada anak-anak didik kita mempelajari lagu profil belajar Pancasila. Kita nyanyikan bersama-sama terlebih dahulu agar semuanya tetap semangat dalam materi hari ini. Ya, bisa semua ya Bapak Ibu? Ya. Dimulai kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila.
kita akan melakukan apa? Ini cobalah buka. Di sini Anda akan Anda sebagai A dan teman Anda sebagai B. Di sini coba dipraktekkan dari semua rekan-rekan. Jika yang Anda A, berarti Anda mengepakkan tangannya seakan-akan Anda mempunyai suatu benda yang ingin Anda lindungi, yang ingin Anda pertahankan untuk mempertahankan hidup Anda. Jika yang B ini memaksa untuk membuka apa bisa apa tidak, memang mungkin nanti berbeda-beda ya. Dengan cara yang B membuka, meminta atau merayu juga bisa, membujuk untuk yang A untuk membuka kepala tangan itu. Tentunya setiap orang berbeda-beda. Mungkin kemungkinan jawabannya ada yang membuka, tapi dengan cara mungkin ada yang memberikan suatu memberikan uang atau juga seperti itu. Mungkin ada juga yang memperkuat untuk tidak saya buka tangan ini karena hanya untuk saya, rahasia untuk diri saya, untuk mempertahankan hidup saya. Nah, coba ibu bapak praktekkan. Kepakkan tangan Anda. Nah, satu dikepakkan tangan Anda, salah satu A. Terus teman sebelahnya berusaha untuk membuka tangan kepala temannya yang A. Sekuat tenaga untuk membuka. Yang A berarti dia mempunyai apa? Benda yang berharga. Jangan sampai orang lain ini tahu, seperti itu. Gimana perasaannya kalau sekali dibuka? Yang B dengan mendorong, ayo buka, mungkin dengan cara merayu biar mau buka kepala tangannya, biar tahu rahasianya, biar tahu apa yang dipegang. Kadang ada yang mau, kadang ada yang tidak. Ya, di sini mungkin ada yang mau ya, mungkin ada yang tidak. Tapi kebanyakan kalau memang tidak, ya yakin. Dari apa yang telah dilakukan tadi, pertanyaan ini, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap membuka kepala tangan Anda? Nah, tentunya jawabannya berbeda-beda. Kebanyakan tidak mau karena ingin mempertahankan apa yang dia pegang itu biar tidak ketahuan dari teman yang lain. Gitu. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Berarti yang A diri kita sendiri ya. Oke, berarti yang A diri kita sendiri. Benar sekali Bapak Ibu ya. Diri kita masing-masing adalah pemegang kontrol sesungguhnya. Ketika kita membuka atau menutup kepala tangan kita, hal ini bergantung pada kebutuhan dasar kita untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di situ ilusi guru mengontrol murid, seperti itu ya. Memang siswa itu tidak bisa kita kontrol. Ya, di situ ilusi guru mengontrol murid, yang di bawahnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang di sebelah kanan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus yang di bawah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Guru mengontrol murid tersebut. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau.
harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Kembali dari tadi yang kita coba buka seperti tadi, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Sedangkan penguatan positif efektif bermanfaat, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, semisal bujukan dan nasihat-nasihat, jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol murid. Sedangkan yang di atas, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritikan itu secukupnya. Untuk mengeluarkan kritikan cukupnya harus membangun, bukan untuk membuat murid itu menjadi tidak percaya lagi, seperti itu. Sedangkan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, menentukan pilihan itu haknya setiap orang masing-masing ya, bukan ini anak kecil, ini anak dewasa, semua orang memiliki hak tersebut sendiri-sendiri. Sebelumnya Bapak Ibu, monggo ya semangat biar tidak ngantuk ya. Terus semangat. Oke, terima kasih. Terus semangat ya Bapak Ibu ya. Di sini merubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia yang di kolom sebelah kanan, yang sebelah kiri teori kontrol tentang dunia. Tentang dunia berarti realitas kebutuhan kita setiap orang itu berbeda-beda. Kita bacakan yang stimulus respon tentang dunia ya. Realitas kebutuhan kita sama, tapi untuk tentang teori kontrol tentang dunia menurut itu berbeda. Kalau yang bawah stimulus respon tentang dunianya, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi untuk tentang teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita, tapi dengan kontrol tentang dunia kita berusaha memahami pandangannya orang lain tentang dunia. Perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan, stimulusnya respon teori kontrol tentang dunia, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya kalau tentang stimulus respon tentang dunia. Kalau tentang teori kontrol tentang dunia, hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda, kita yang bisa mengontrol diri sendiri, maksudnya seperti itu. Stimulus respon tentang dunia, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol tentang dunia yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan tergagal. Pendekatan teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir juga menang atau kalah. Tapi tentang teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang, gitu ya. Dalam stimulus respon seolah-olah orang lain itu dapat kita kontrol, ya, dapat kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori teori kontrol tentang dunia sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol itu sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena dapat mengontrol adalah diri, yang dapat mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Sesungguhnya setiap orang berperilaku memiliki tujuan sendiri-sendiri. Selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan
salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ibarat penghargaan atau lewat ancaman atau hukuman. Tentunya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Menginginkan anak-anak yang mempunyai motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, itu maksudnya Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama bangsa maupun latar belakangnya. Di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila terdiri yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif yang tadi sudah kita nyanyikan bersama. Yang kedua itu tentang Primary Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir yaitu 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik, dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesantunan. Di sini pastinya manfaat disiplin positif itu banyak ya. Penerapan disiplin positif ini dalam pengasuhan akan membawa dampak yang baik dalam lembaga kita, terutama pada anak-anak. Adapun manfaatnya itu membentuk komunikasi yang sehat antara kita sebagai guru dengan kepada anak-anak, juga kepada wali murid, juga meningkatkan komunikasi antara anak-anak dengan orang tua, seperti itu. Positif itu membuka peluang bagi orang tua untuk membangun relasi yang hangat dengan anak-anak, sehingga harapan dan aturan dan gagasan dapat tersampaikan dengan baik. Untuk selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, tentunya kita sebagai manusia kita tahu apa saja kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya, definisi kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, di sini juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan. Bertahan hidup itu termasuk kebutuhan seperti rumah, makanan, termasuk ya fisiologis ya, termasuk fisiologis yang biasanya yang terjadi pada lingkungan anak didik kita. Contohnya itu begini, jika ada anak-anak yang sudah membawa makanan tapi dia meminta kepada temannya, karena itu dia tidak dibawakan bekal kepada sama orang tuanya. Jadi untuk mempertahankan hidupnya, anak tersebut di situ melakukan dengan cara meminta kepada temannya untuk mempertahankan kebutuhan dasar mereka. Terus kasih sayang dan rasa terima.
kasih sayang, rasa dan terima itu kita semua juga memerlukan kasih sayang, terutama tentunya kepada anak-anak didik kita di hubungan masyarakat perlu diterima seperti itu. Anak-anak tersebut biasanya yang anak yang tidak mau apa maksudnya selalu ingin bergerak, ingin diterima di lingkungan masyarakat, ingin diterima di lingkungan masyarakat untuk menerima kasih sayang juga. Motivasi perilaku manusia. Di situ juga motivasi perilaku manusia ada 3 menurut Diane Goshen. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini konsep disiplin. Konsep disiplin itu ada 2, dengan identitas gagal dengan identitas sukses. Di sini hukuman, penghargaan ini termasuk dengan identitas gagal. Contohnya hukuman itu dampaknya nanti menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, terlalu memaksa kepada murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri juga. Penghargaan, biasanya kita memberikan penghargaan untuk anak-anak itu memang kurang tidak efektif ya, kurang efektif untuk kita berikan kepada anak-anak. Mungkin kepada anak-anak itu terjadi kalau penghargaan kesannya benda seperti itu, dan jadi kurang efektif, merusak hubungan jika nanti terjadi pilih kasih terhadap anak-anak, mematikan kreativitas anak-anak. Nanti kalau yang sudah bisa jalan ini saya kasih ini, tapi yang lain tidak dikasih, seperti itu. Menghukum dengan sistem ranking, nah itu dengan identitas gagal. Merampas hak menghargai dirinya sendiri. Sedangkan ini dengan identitas sukses, konsep disiplin dengan identitas sukses itu termasuk konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Sedangkan untuk restitusi dengan identitas suksesnya, dampaknya murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya mereka kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi dari identitas sukses ini kita bisa melakukan konsekuensi dan restitusinya, dampaknya yang positif untuk anak-anak. Jika penghargaan dan hukuman tadi itu termasuk dengan identitas yang tidak sukses dan dampaknya yang negatif untuk anak-anak. Konsep disiplin, pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi. Sebelumnya di sini ada pengertian restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu termasuk menurut Goshen 2004. Ciri-ciri restitusi disebut antaranya ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang selanjutnya yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam
kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini gambarnya seperti ini. Apa yang saya lakukan kemarin merestitusi anak, gambarnya seperti ini. Jika dalam lingkungan sekolah itu peserta didik kita, anak kita melakukan kesalahan, dan jangan semena-mena kita langsung menunjuk ini yang salah, ini yang benar, ini yang apa seperti itu. Jadi kita dengan cara restitusi ini kita akan memperkuat dengan jalan solusi yang terbaik dari permasalahan apa yang dibicarakan masalah kita tentang bersama murid tadi. Contohnya di sekolah kita itu yang terjadi sering terlambat masuk kelas. Jadi dari yang gambaran saya yang saya lakukan kemarin itu, saya panggil anak tersebut duduk bersama dengan cara pendekatan 4 mata gitu ya, dengan mengajukan pertanyaan kepada anak tersebut, mengapa anak tersebut kok bisa terlambat masuk sekolah, apa alasannya, kebanyakan seperti itu. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan juga keyakinan kelas kita. Di kelas kita sudah membentuk keyakinan kelas kita, berarti kita harus menanyakan apakah kesalahan yang dia lakukan itu termasuk dalam keyakinan kelas apa tidak. Jadi dari situ nanti kita menarik solusi dan memancing anak agar juga mencari solusinya bersama-sama dengan kita, seperti itu. Di sini ada contoh kasus ya. Ini hukuman konsekuensi restitusi. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Guru marah dan murid takut nampaknya. Konsekuensinya, kalau berbeda ada untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dengan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu namanya restitusi. Sekarang guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi diurutannya diajak duduk bersama, ditanyakan apa keluh kesahnya, mengapa kamu melakukan ini, mengapa kamu tidak seperti ini, apa ceritakan, seperti itu. Akhirnya nanti menuju ke keyakinan kelas dengan membantu menyelesaikan dengan cara solusi untuk dirinya sendiri dan kita. Dengan cara restitusi ini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Coba di sini Bapak Ibu kita diskusikan bersama. Contoh soal mari kita diskusikan bersama. Tindakan guru, tindakan dari keempat ini termasuk nanti didiskusikan termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya, oke. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk konsekuensi apa? Hukuman. Hukuman, oke. Yang pertama tadi hukuman, yang kedua hukuman ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya.
Terus yang terakhir, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini di waktu COVID ya, pada tahun 2020 kemarin pastinya itu pastinya ada ya. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, yang pertama tadi hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat hukuman. Ya. Coba kita cek sendiri. Nah, berarti ini Bapak Ibu, yang pertama konsekuensi. Ya, hukuman. Hukuman membersihkan coretan, dibuatnya tidak tulis hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali konsekuensi. Ya. Sudah ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Di situ ada 5 posisi kontrol restitusi. Di antaranya yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Di dalam posisi kontrol itu, guru harus menerapkan sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer, ya. Sebelum kita terlalu lebih dalam, mari kita simak video berikut ini agar pengalaman Bapak Ibu dan kita semua tentang 5 posisi kontrol ini memahami. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak malas? Malas sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid
ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Ibu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan pernah lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah beliau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren bangun alarm di rumah, ada orang yang tidak bisa kamu ingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi sebagai pengajar. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tadi sudah sedikitnya menonton atau hiburan gitu ya. Tadi ada yang 5 posisi kontrol restitusi tadi sudah ditampilkan. Menurut Bapak Ibu, posisi yang manakah yang ideal untuk kita sebagai guru terhadap anak-anak kita di sekolah? Tadi
tadi dampak posisinya dan dampaknya juga bagaimana sebagai penghukum. Kalau penghukum tadi sedikit mengulas dengan nada yang tinggi dan menunjuk seperti itu ya, dengan akibatnya dampaknya anak tersebut kurang percaya diri seperti itu. Tetapi di manajer ini dengan kita menanyakan apa, kenapa, bagaimana solusinya, nanti anak tersebut dampaknya juga positif kepada anak-anak dengan tujuan kita yaitu menginginkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum posisi kontrol sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah. Kamu berdiri di depan barisan. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi kalau posisi teman ini, kita sebagai guru memposisikan sebagai teman kepada anak-anak dengan nada yang santai, lemah lembut seperti itu. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Seperti itu. Kalau posisi kontrol yang terakhir manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, dibalik dipertanyakan kepada anaknya itu sendiri. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya dalam posisi kontrol itu juga menerapkan restitusi itu. Di situ juga ditanyakan tentang keyakinan kelas. Mengapa sih kalau ditanyakan keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat di waktu COVID kemarin itu? Nah, ini misalnya nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kembali tadi kita menggunakan helm pada saat mengendarai motor itu termasuk nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Ya, keselamatan. Berarti yang kedua, kalau kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat itu nilai kebajikannya? Ya, kesehatan. Di situ dari kita kesepakatan menjadi kalimat positif, yaitu menjadi keyakinan kelas. Dan selanjutnya di sini kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas saya, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi tentang peraturannya. Setelah itu menyusun kesepakatan kelasnya yang menempel keyakinan di kelas. Jadi di sini kita akan diskusi bersama tentang keyakinan kelas. Kita sepakati dulu kesepakatan kelas kita apa saja. Nanti saya tempel di papan tulis dan Bapak Ibu guru saya berikan stick note-nya untuk membuat kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Baik Bapak Ibu ya, dimulai ya.
Di sini sudah saya tempelkan di sebelah kanan kesepakatan kelas. Nanti kita semua kita buat kesepakatan kelas, kita sepakati, dan tentunya nantinya akhirnya dari kesepakatan kelas itu membentuk kalimat positif yang menjadi keyakinan kelas kita hari ini. Saya bagikan stigmanya untuk menuliskan keyakinan kelas apa. Contohnya harus datang tepat waktu seperti itu. Yang sudah selesai menuliskan kesepakatan kelas kita, mohon ditempel di sebelah kanan ini. Kesepakatan kelas, contohnya, Bu, tidak boleh terlambat masuk ke kelas seperti itu. Tidak boleh rame seperti itu. Nah, di sini bagaimana membentuk keyakinan kelas itu? Nah, lebih abstrak ya daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah diingat, berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Saya bacakan satu persatu kesepakatan kelas. Tidak boleh datang terlambat, tidak membawa makanan di kelas, saling menghormati dengan teman, tidak boleh jalan-jalan saat pembelajaran, tidak boleh ramai ketika pembelajaran dimulai, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Berarti ini sama ya. Bila ada guru menjelaskan, kami harus mendengarkan. Ya. Terus tidak boleh mengganggu teman. Ya, tidak boleh mengganggu teman ini berarti masuk di saling menghormati ini juga. Ya. Ini kesepakatan kelas kita. Kita rubah menjadi kalimat positif sehingga menjadi atau membentuk keyakinan kelas kita. Nah, di sini tidak boleh datang terlambat. Berarti kalimat positif kita bagaimana? Oh ya, datang tepat waktu. Disiplin, ya boleh. Terus saling menghormati dengan teman, tidak boleh mengganggu teman. Ini jadi satu juga ya. Untuk kalimat positifnya? Saling menghormati. Oh, berarti ini juga ya, saling menghormati ini juga diambil. Makan, ya. Perlu saya tuliskan ya, tulis saja. Tadi yang pertama tidak boleh datang terlambat, berarti apa? Disiplin. Datang tepat waktu, ya. Datang tepat waktu. Dan disiplin. Saya tempel di keyakinan kelas ini, membentuk keyakinan kelas. Ini kalimat positifnya. Yang kedua, saling menghormati dengan teman. Ini saya ambil saja, saya taruh di sini ya.
Ya, nggak boleh jalan-jalan saat pembelajaran. Ini sama atau tidak dengan guru menjelaskan, kami harus mendengarkan. Nggak boleh jalan-jalan saat pembelajaran. Bila ada guru menjelaskan, kami harus mendengarkan. Sama tadi ya, ini ya. Oke. Terus tidak boleh ramai ketika pembelajaran dimulai. Sama berarti. Ya, tidak boleh menutup materi sama. Tidak membawa makanan di kelas dan tidak boleh makan saat jam pelajaran. Disiplin. Berarti ini dalam tempat waktu sendiri, ya. Saya ganti datang tepat waktu sendiri dan disiplin sendiri. Datang tepat waktu dan yang terakhir disiplin. Nah, Bapak Ibu, dari kesempatan kelas yang kita buat hari ini, tentunya sangat beragam ya. Ini dan sudah kita tentukan kalimat positifnya dengan membentuk keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita yaitu yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, saling menghormati teman. Yang ketiga, disiplin. Apa ada harus tambahan lagi untuk keyakinan kelas kita? Oke? Oh ya, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Betul. Dari keempat keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama, bagaimana Bapak Ibu kita sepakat bersama? Ya, seperti ini kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita yang kita buat hari ini. Untuk kita terapkan dalam ibadah kita, terutama untuk saat di kelas kita. Langkah selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Tentunya yang namanya segitiga ada 3 langkah kita untuk mengendalikan anak didik kita untuk melangkah ke restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan dengan cara kita tanyakan dulu bagaimana kabarnya anak. Mungkin namanya siapa ya, Dian, seperti itu. Kira-kira tahu apa tidak kenapa dipanggil ke sini, seperti itu. Ya. Terus validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dengan kesalahan anak itu kita memvalidasi. Contohnya anak yang terlambat masuk sekolah tadi, yang seperti saya lakukan, memang manusia itu tempatnya salah, semuanya salah. Tapi bagaimana cara kita biar kita tidak akan mengulanginya lagi kesalahan tersebut, seperti itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan dari kesalahan yang sudah dilakukan tadi. Kita menanyakan juga keyakinan kelas kita. Apakah kamu sudah menerapkan keyakinan kelas kita dengan kesalahan tadi? Seperti itu. Kalau anak tersebut tidak, berarti kita harus mencarikan solusinya bersama, memancing anak tersebut juga mencari solusinya juga. Nah, di sini contoh segitiga restitusi yang saya terapkan dalam anak didik saya di kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi
sekolah sudah mempersiapkan semuanya. Sekarang dibikin evaluasi. Kira-kira ini apa tidak? Ya, untuk hospital. Tidak boleh semangat di dalam semangat. Oke, terus yang kedua apa? Tidak boleh dalam sekolah. Oke. Tidak boleh teman-teman keras, terus juga keamanan keras, kemudian terjadi termasuk yang sekali. Tidak. Di sini ini solusi bagaimana tidak terlambat sekolah bukan melakukan kira-kira Eli akan sudah melakukan solusi dan bagaimana hari ini. Siap? Bisa? Bisa? Bisa. Oke? Bisa. Oke. Hari ini menjadi disiplin, aku pada guru di mana siang, ya. Ada yang jawab juga, ya. Oke, siapa yang mulai besok hari? Bukan hari rumah tidak boleh apa tadi ya? Tadi tidurnya harus lebih awal. Oke, siapa orangnya? Sudah Bapak Ibu, itu sekilas tadi contoh restitusi yang sudah saya lakukan pada kelas 1, pada kelas saya. Di situ atas nama Eli, dia terlambat datang ke sekolah. Di waktu pelajaran sudah dimulai, anak tersebut baru datang. Jadi saat waktu istirahat saya panggil dia di kantor untuk kita restitusikan bagaimana solusinya agar ke depan nantinya Eli tidak melakukan kesalahan itu tadi, dengan cara kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa kok terlambat datangnya, jangan semena-mena langsung, kenapa kamu tidak boleh seperti itu, kamu tidak boleh seperti itu lagi besok. Nah, jadi kita letakkan pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Di situ tadi kita restitusi, kita tanyai kenapa kok bisa makan di dalam kelas. Jawabannya ternyata dia belum sarapan, terkupu-kupu, tergesa-gesa, takut terlambat datang ke sekolah. Jadi akhirnya mencari mendapatkan solusi dari restitusi itu bahwa tidurnya lebih agak pagi, enggak lebih awal, tidak terlalu malam, agar nantinya paginya bangun lebih pagi juga, ya. Dari video contoh restitusi tadi, itu tadi penjelasan dari yang saya paparkan dalam hari ini, yaitu tentang diseminasi aksi nyata budaya positif. Untuk yang selanjutnya sesi tanya jawab, ya Bapak Ibu, untuk menambahkan sekiranya mungkin ada yang saya tambahkan dalam aksi nyata yang saya buat ini, atau juga kita juga merefleksi juga hari ini.
Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat saya atau oke. Oke, terima kasih Bu Pipit. Di sini saya tidak bertanya, tapi lebih kepada memberi penguatan. Terima kasih untuk Bu Pipit tadi sudah mendiseminasikan budaya positif. Jadi saya dan teman-teman di sini jadi tahu Bu Pipit mengenai budaya positif. Apalagi yang tentang video tadi ya. Dengan video tadi, dengan 5 peran kontrol tadi kita menjadi berefleksi. Kira-kira dari nomor 1 dan 5 saya di mana? Ya kan ya teman-teman ya. Jadi kita berefleksi. Dan saya pribadi juga dulu sebelum ikut guru penggerak saya lebih ke nomor 1 ya, lebih ke nomor 1 dan menghukum dan membuat merasa bersalah. Biasanya saya dulu begitu. Tetapi setelah saya mengikuti guru penggerak, terus saya juga kembali mendapat penyegaran materi dari destinasi Bu Pipit tadi, ya itu menjadi apa ya istilahnya kontrol bagi saya bahwa saya dan mungkin teman-teman semoga bisa berperan sebagai manajer yang lebih mengedepankan komunikasi dari hati ke hati untuk siswa. Begitu. Terima kasih Bu Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bu Suci untuk penguatannya hari ini. Ya memang betul, kebanyakan kita semua, saya sendiri juga seperti itu ya. Kita menerapkan 5 posisi kontrol tadi sebagai penghukum biasanya, langsung menunjuk teman anak tersebut langsung ini seperti itu. Padahal konsep 5 kontrol untuk kita yang efektif itu, yang baik itu kita sebagai manajer seperti itu. Nah dari sebelumnya saya seperti itu sama Bu Suci, belum tahu tentang apa itu 5 posisi kontrol. Setelah saya mengikuti CGP ini, tahu bagaimana kita harus menempatkan posisi kita sebagai guru dan sebagai manajer kepada anak-anak seperti itu. Semoga juga dalam acara Desa Dinas Yang Nyata ini dapat bermanfaat kepada rekan-rekan semuanya. Dan juga saya juga mohon maaf bila mana ada salah kata dari saya seperti itu. Ada pertanyaan lagi atau pertanyaan? Ya, Bumila. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Pipit. Di sini saya mau bertanya tentang tadi yang kita lakukan, yaitu tentang kesepakatan dan keyakinan kelas. Dari kesepakatan dan keyakinan kelas itu tadi Bu Pipit, itu apa perbedaannya dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Terima kasih Bu Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Mila. Tentang kesepakatan kelas, perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu aturan yang dibuat antara guru dan siswa. Nantinya guru itu bersama-sama menyusun kesepakatan kelas tersebut, menjadikan tujuan pembelajaran suasana yang mendukung untuk proses belajar masa di kelas. Untuk keyakinan kelas itu dari kesepakatan kelas yang dibuat tadi itu belum gini, maksudnya belum menjadi kalimat yang efektif atau kalimat positif. Jadi dari kalimat kesepakatan kelas itu tadi kita jadikan kalimat positif sehingga menjadi keyakinan kelas.
Keyakinan kelas itu yang sudah kita sepakati bersama dan kita yakini bersama dan kita lakukan bersama-sama. Ya, seperti itu ya pikiran. Terima kasih juga untuk semuanya. Untuk refleksi hari ini tentunya kita semua sebagai pendidik tentunya mengharapkan anak-anak didik kita menjadi anak didik yang bertanggung jawab, mandiri, disiplin tentunya dengan cara budaya positif yang kita terapkan di dalam sekolah ini. Kita tentunya sudah mengetahui bagaimana budaya positif kita yang kita terapkan di sekolah kita. Yang kita terapkan tadi yaitu dengan disiplinkan murid, kita membuat kesepakatan kelas dan menjadi keyakinan kelas. Jika anak tadi mendapatkan punya masalah, tidak senang-senang kita melakukan anak tersebut sebagai pembuat kesalahan.